Di Jeddah Arab Saudi, Amerika Serikat dan Ukraina mengadakan pembicaraan di mana Ukraina menyetujui gencatan senjata selama 30 hari yang diusulkan AS dalam perangnya dengan Rusia. Selain itu, AS memutuskan untuk melanjutkan bantuan militer dan melakukan kerjasama intelijen kembali dengan Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa proposal tersebut sekarang akan disampaikan kepada Rusia, mendesak Moskow untuk menanggapi dengan cepat. Pertemuan lanjutan antara perwakilan AS dan Rusia direncanakan dalam beberapa hari mendatang untuk membahas proposal gencatan senjata ini. Banyak pihak berharap Rusia akan menyetujui hal tersebut dan membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang lebih komprehensif. Rubio mengatakan rencana itu akan disampaikan kepada Rusia melalui berbagai saluran. Penasihat Keamanan Nasional Trump, Mike Waltz, akan bertemu dengan mitranya dari Rusia dalam beberapa hari mendatang dan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Moskow minggu ini untuk bertemu Putin. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun sebelumnya menyatakan keterbukaan terhadap perundingan damai, telah menolak gencatan senjata tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Para pemimpin Eropa termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyambut baik proposal gencatan senjata ini dan mendesak Rusia untuk menyetujuinya. Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, dijadwalkan bertemu dengan pejabat AS dan Ukraina untuk membahas peran NATO dalam proses perdamaian ini. Sebelumnya juru bicara otoritas Rusia Dmitry Peskov menekankan bahwa membahas posisi pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik Ukraina sama sekali tidak mungkin pada tahap ini. Ia menambahkan bahwa Amerika akan belajar sejauh mana Ukraina siap untuk perdamaian, sehingga menarik kesimpulan sebelum waktunya dianggap tidak bijaksana. Sementara itu Presiden AS Donald Trump mengungkapkan harapannya akan hasil yang cukup baik dari pertemuan di Arab Saudi pekan ini, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat. Peran Arab Saudi sebagai mediator dapat membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut, tetapi keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkompromi dan mencari solusi damai. Selain itu, tekanan internasional, termasuk sanksi ekonomi dan diplomasi multilateral, kemungkinan akan terus berlanjut untuk mendorong penyelesaian konflik. Meskipun gencatan senjata 30 hari telah disepakati, situasi di lapangan tetap rapuh. Setelah pengumuman proposal gencatan senjata, terjadi serangan udara di Kiev dan Kharkiv oleh Rusia, menunjukkan ketegangan yang masih tinggi di lapangan. Selain itu, Ukraina melancarkan serangan drone terbesar ke Moskow yang menyebabkan gangguan signifikan di Rusia. Dengan perkembangan ini, komunitas internasional menantikan respon Rusia terhadap proposal gencatan senjata dan berharap langkah ini dapat menjadi awal dari proses perdamaian yang berkelanjutan di wilayah Ukraina. Dalam jangka panjang, stabilitas di wilayah tersebut akan memerlukan penyelesaian isu-isu mendasar yang memicu konflik, termasuk aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Dialog yang konstruktif dan inklusif antara semua pihak terkait akan menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.